I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul pengukuran dan pengakuan dalam akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurhayani Winta Manalo dan rekan saya Yosa Febriwa. Baik, yang pertama yaitu pengertian pengukuran. Menurut Kabler, orang yang pertama menangani masalah pengukuran. Definisi pengukuran adalah penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasar kepada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat. Sedangkan menurut Stephens, seorang ahli teori pengukuran ilmu sosial, pengukuran disebut sebagai pengukuran angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek atau peristiwa-peristiwa sesuai dengan peraturan-peraturan. Sepintas, definisi tersebut nampak mirip, namun definisi yang pertama lebih tradisional dan sempit cakupannya. Yang kedua yaitu pengertian pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan secara teknik. Pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjualan suatu kuantitas atau jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan. Yang ketiga yaitu tipe-tipe pengukuran. Menurut Kabler, pengukuran biasa diakui hanya ketika adanya konfirmasi teori-teori empiris atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran flat yang diungkapkan oleh Torgerson, menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan Kabler. Adapun tipe pengukuran menurut Kabler yaitu yang pertama pengukuran fundamental, pengukuran turunan, dan pengukuran formal. 4. Skala pengukuran. Setiap pengukuran dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek atau kejadian. Menurut Stephen, skala dapat digambarkan secara umum yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. 5. Pengukuran dan pengakuan aktiva. A. Pengukuran aktiva. Pengukuran secara umum dapat dilakukan dalam satu fisik dan dapat pula dalam satu moneter. Secara lebih lengkap, tujuan penilaian aktiva adalah yang pertama, sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, 2. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, 3. Memenuhi kebutuhan informasi yang dicapai dalam pelaporan keuangan, 4. Memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yosa Febriwa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Pengakuan aktiva. FASB dalam SFAJ nomor 5/1984 menetapkan 4 kriteria dasar pengakuan, yaitu 1. Definition, 2. Measurability, 3. Relevance, 4. Reliability. 6. Pengakuan pendapatan. Revenues and income secara umum dapat terjadi pada berbagai tahap siklus operasional, yaitu pada saat diterima pesanan, saat produksi, penjualan, atau pada saat penerimaan. 3 kriteria yang diajukan Vernon Kham 1986 untuk pengakuan pendapatan adalah 1. Pengakuan nilai aktiva, 2. Adanya suatu transaksi, 3. Kelengkapan substansi dari proses terbentuknya pendapatan. Sementara FASB 1985 mengemukakan 2 kriteria pengakuan pendapatan sebagai berikut. 1. Pendapatan baru dapat diakui apabila jumlah moneter pendapatan telah terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Pendapatan baru dapat diakui apabila 2. Pendapatan baru dapat diakui apabila pendapatan tersebut sudah terhimpuni. Sedangkan KDPP LK memberikan kriteria umum dalam penerapan kriteria pengakuan, misalnya bahwa penghasilan tetap diperoleh, yang jelas bahwa dalam pengakuan pendapatan bukti objektif yang mendukung perubahan nilai aktiva atau nilai hutang yang dicatat sebagai pendapatan telah tersedia. 7. Pengukuran dan pengakuan biaya.
A. Pengukuran. Pengukuran dan penilaian sejalan dengan dasar pengukuran dan aktiva dan hutang. Dasar pengukuran tersebut antara lain biaya histori, biaya masuk terkini, dan setara kas. B. Pengakuan biaya. Sebagai dikemukakan di muka kos mempunyai dua kedudukan, yaitu 1. Sebagai beban pendapat atau expiry cost yang disajikan pada neraca, dan 2. Sebagai beban pendapatan atau expiry cost yang disajikan dalam laporan laba rugi. Expiry cost inilah yang merupakan pendapatan dari expense yang diterjemahkan sebagai biaya atau beban. 8. Pengakuan dan pengukuran laba. APB Statement nomor 4970 mengemukakan 3 jenis prinsip yang membentuk suatu hierarki dalam pengukuran laba, yaitu 1. Prinsip pasif. 2. Prinsip operasi yang luas yang diperoleh dari prinsip persif. 3. Prinsip yang terperinci. Menurut pendekatan sintaksis, laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban. Laba dianggap telah timbul apabila terjadi kenaikan nilai dari kekayaan bersih sebagai akibat adanya transaksi. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran laba, antara lain 1. Pendekatan transaksi, 2. Pendekatan kegiatan. 9. Kendala dalam pengukuran, yaitu pertama, ketidakpastian, 2. Objektivitas dan variabilitas, 3. Keterbatasan dari unit moneter, 4. Konservatisme. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.